Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sini Fauzia. Konseling kelompok kali ini saya mengambil tema penerimaan diri. Berikut saya akan menampilkan sebuah video penerimaan diri. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tadi kerap kali berlalu lalang di pikiran kita. Tidak harus semua, minimal salah satu pasti ada yang terlintas di pikiran kita. Pertanyaan itu akan muncul ketika kita merasa orang lain lebih beruntung dalam banyak hal daripada kita. Dengan awalan sekedar pertanyaan, kenapa? Lalu timbul rasa cemas, insecure, tidak percaya diri, malu, rasa gagal, dan tidak bernilai. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi, menjadi orang yang ambisius atau berhenti di tempat. Orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri akan merasa tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Hal ini yang akan menjadikan seseorang menjadi ambisius. Agar kita tidak terjebak dalam rasa insecure, ada satu kemampuan yang bisa dikembangkan. Kemampuan tersebut adalah self-acceptance. Menurut Jershel, self-acceptance, penerimaan diri, merupakan keadaan di mana seseorang bersedia menerima dirinya dari segi fisik, sosial, ekonomi, kelebihan, serta kekurangan yang ada pada dirinya. Dengan menerima diri sendiri, kita akan mampu berdamai dengan kondisi dan apa yang ada pada diri kita, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Ada yang berpendapat bahwa penerimaan diri artinya kita tidak berkembang, kita berhenti di tempat dan tidak mengusahakan perubahan dalam hidup. Pandangan ini jelas salah kaprah, karena dengan menerima diri sendiri, kita akan tahu letak dari ketidakmampuan dan kekurangan kita, sehingga kita bisa memperbaikinya. Langkah awal sebelum kita mengubah sesuatu adalah sadar akan ketidaksempurnaan, yakni hal yang akan kita ubah adalah sesuatu yang perlu diubah. Kalau kita tidak sadar tentang hal apa yang akan kita perbaiki, kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menerima kekurangan, kita tahu apa yang harus diperbaiki tanpa harus berkecil hati. Selaras dengan kutipan dari Carl Jung, "We cannot change anything unless we accept it." Kita tidak dapat mengubah sesuatu tanpa kita menerimanya. Setelah itu, pertanyaan lain yang akan muncul adalah, bagaimana cara untuk menerima diri sendiri? Yang pertama, mengenal siapa dirinya. Seseorang bisa menerima dirinya dengan cara mengenal siapa dirinya dan bisa melihat dirinya sebagai diri yang utuh. Tidak hanya dalam kepahitan, tetapi juga di saat yang tepat. Yang kedua, memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri. Ini tidak hanya berarti mengetahui kisah terburuk kita, tetapi juga mampu memperhatikan, mengidentifikasi, dan mengakui kebaikan dalam diri kita. Potensi manusia dan kemampuan kita untuk belajar dalam kehidupan menjadi lebih baik. Yang ketiga, berdamai dengan kekurangan yang ada pada diri. Bersikap baik dan biarkan diri kita mengalami emosi negatif. Tetapi jelaslah dengan emosi, pemikiran, dan situasi kita sendiri, dan belajar untuk mengetahui lebih baik tentang situasi itu. Dan lihatlah bagaimana itu membantu kita menjadi diri yang lebih baik hari ini dan esok. Baik, setelah melihat video bagaimana? Apa itu penerimaan diri? Baik, di sini saya akan mengulas sedikit terkait penerimaan diri atau self acceptance. Nah, di sini penerimaan diri itu adalah suatu ungkapan senang dan puas terhadap kenyataan dirinya sendiri. Penerimaan diri juga merupakan sejauh seseorang dapat menyadari dan mengakui karakteristik pribadi dan menggunakannya dalam menjalani kelangsungan hidupnya. Di sini ada aspek penerimaan diri terdiri dari yang pertama
percaya kemampuan akan diri kalian sendiri. Lalu ada perasaan sederajat, orientasi keluar, bertanggung jawab, berpendirian teguh, menerima kelebihan dan kekurangan diri, dan menerima sifat kemanusiaan. Di sini saya memiliki tips agar bisa lebih menerima acceptance. Yang pertama, tetapkan niat dan tujuan kalian. Itu bisa berupa apa saja. Yang kedua, kalian harus lebih mengenali diri kalian sendiri. Lalu pahami orang-orang di sekitar kalian, maafkan diri sendiri, redam kritikan berlebihan terhadap diri kalian sendiri, menerima kegagalan dan berbuat baik kepada orang lain. Adapun dampak positif dari acceptance ini sendiri yaitu diri kalian lebih memiliki konsep diri positif sehingga individu mampu memahami dan menerima perbedaan, jauh dari rasa insecure ataupun yang lainnya. Di sini ada menghadapi rasa takut. Yang pertama, kalian harus bersifat positif, meditasi, mendengarkan diri sendiri, berbagi dengan orang lain, bersyukur, dan yang terakhir yaitu yakin dengan diri sendiri. Baik, ada pertanyaan? Mungkin cukup saja. Baik, kita akhiri dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Boleh saya? Baik, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emosi ya.